Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Wulansari. Pada presentasi UAS Manajemen Risiko kali ini, saya akan membahas ringkasan mengenai 5 artikel jurnal bereputasi yang memiliki hubungan antara manajemen risiko dengan kinerja perusahaan. Untuk artikel yang pertama, merupakan jurnal nasional yang membahas hubungan antara manajemen risiko dan kinerja perusahaan melalui pendekatan sumber daya manusia. Latar belakangnya, banyak perusahaan menghadapi risiko operasional, risiko SDM, dan risiko strategi. Jika risiko ini tidak dikelola dengan baik, maka kinerja perusahaan bisa menurun. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis peran manajemen risiko dengan meningkatkan kinerja perusahaan. Untuk metode yang digunakan pada artikel ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan literatur review. Hasilnya menunjukkan bahwa manajemen risiko berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan karena membantu efisiensi penggunaan sumber daya. Implikasinya, perusahaan perlu menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan SDM memegang peran penting dalam keberhasilan sistem tersebut. Untuk yang artikel kedua, artikel oleh Lehner dan Getzer, judulnya Journal of Risk and Insurance. Latar belakangnya adalah lingkungan bisnis semakin kompleks sehingga banyak perusahaan meningkatkan IRM, tetapi efektivitasnya masih perlu dipertanyakan. Tujuan dari penelitian ini adalah meneliti hubungan antara implementasi IRM dan kinerja perusahaan. Metode yang digunakan pada jurnal ini adalah kuantitatif, yaitu menggunakan data perusahaan publik dan analisis regresi statistik. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa IRM ini dapat meningkatkan stabilitas pendapatan perusahaan, terutama jika didukung dengan tata kelola yang kuat. Nah, implikasinya IRM ini tidak boleh hanya menjadi formalitas, tetapi harus menjadi bagian dari strategi perusahaan dan budaya risiko organisasi. Untuk artikel selanjutnya, topiknya Risk Management Committee and Firm Value. Latar belakangnya sendiri adalah banyak perusahaan mulai membentuk komite manajemen risiko, namun pengaruhnya tetap dinilai perusahaan belum jelas. Tujuan dari penelitian ini adalah menguji pengaruh apakah keberadaan RMC ini, Risk Management Committee ini terhadap perusahaan. Nah, metode yang digunakan adalah kuantitatif, yaitu dengan data analisis perusahaan di Eropa menggunakan panel data regression. Hasilnya, perusahaan dengan RMC memiliki nilai pasar yang lebih tinggi karena pengawasan risiko meningkatnya kepercayaan investor. Nah, implikasinya sendiri, tata kelola perusahaan yang fokus pada manajemen risiko dapat meningkatkan reputasi dan nilai perusahaan di mata investor. Untuk artikel selanjutnya, membahas mengenai hubungan antara manajemen risiko, inovasi, dan kinerja perusahaan. Latar belakangnya sendiri, inovasi memang membawa peluang, tetapi juga mengandung risiko sehingga perlu dikelola dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah dapat menganalisis bagaimana manajemen risiko itu berpengaruh terhadap kinerja perusahaan melalui inovasi. Untuk metode yang digunakan pada jurnal kali ini adalah kuantitatif, yaitu dengan survei perusahaan manufaktur dan dianalisis dengan structural equation modeling. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa manajemen risiko mendorong inovasi yang lebih terkontrol dan inovasi yang dikelola dengan baik meningkatkan kinerja perusahaan. Implikasinya, manajemen risiko ini bukan menjadi penghambat inovasi, namun pengarah agar inovasi tetap aman dan berkelanjutan.
Untuk artikel yang terakhir, yaitu membahas tentang pengungkapan risiko atau risk disclosure dan kinerja perusahaan. Latar belakangnya, investor membutuhkan transparansi mengenai risiko perusahaan, namun tingkat pengungkapan risiko masih berbeda-beda. Tujuannya adalah menguji pengaruh pengungkapan risiko terhadap kinerja dan nilai perusahaan. Untuk metode yang digunakan adalah metode kuantitatif, di mana metode ini menggunakan analisis laporan tahunan. Perusahaan menggunakan regresi panel data. Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan dengan pengungkapan risiko yang lebih lengkap memiliki kinerja besar yang lebih baik karena investor merasa lebih percaya. Nah, implikasinya dari laporan manajemen risiko ini harus menjadi bagian penting dalam annual report untuk meningkatkan kepercayaan pasar. Kesimpulannya, manajemen risiko terbukti meningkatkan kinerja perusahaan. IRM efektif jika terintegrasi dengan strategi perusahaan. Tata kelola risiko mendukung inovasi yang berkelanjutan. Tata kelola risiko ini meningkatkan kepercayaan investor. Manajemen risiko ini mendukung inovasi yang berkelanjutan. Nah, transparansi dari risiko ini meningkatkan nilai dari perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.